Sudah menyapu? Sudah. Sudah bersih ya berarti ya? Sudah. Oke, kalau sudah bersih, hari ini kita absensi dulu. Kelas 10 TB? Ya. Akirani? Ada, Bu. Anastasia Putri? Ada, Bu. Arina? Ada, Bu. Desti Friska? Ada. Dian Apriliana Dwi? Ada, Bu. Diana Wulandari? Ada, Bu. Eliana? Ada. Feni Alfionita? Ada, Bu. Vera Dwi? Ada, Bu. Dan yang terakhir Ririn Trenawati? Ada ya? Ada semua ya? Ya. Berarti tidak ada yang izin. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan zat. Ada yang masih ingat perubahan zat itu apa aja? Masih. Oke, apa aja perubahan zat? Air, gas. Ya, ada perubahan zat padat, cair, dan gas. Nah, perubahan zat itu ada beberapa ya. Ada mencair, membeku, menyuplai, mengkristal, mengembun. Nah, kalau membeku itu perubahan wujud zat dari apa ke apa? Padat. Oke, cair ke padat. Kalau mencair? Padat ke cair. Padat ke cair. Ya, itu materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Nah, untuk pembelajaran klasifikasi materi ini, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mengklasifikasikan. Klasifikasi materi yang pertama itu adalah unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian tujuan kita yang kedua pada materi klasifikasi materi yaitu membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu dengan nanti kita akan presentasi. Dengan presentasi kita dapat menyimpulkan dari pengamatan yang kalian lakukan. Nah, itu tujuan kita pada pagi hari ini dengan materi klasifikasi materi. Kemudian selanjutnya belajarlah hari kemarin dan impikanlah di hari ini, kemudian berikutnya. Nah, kita belajar klasifikasi materi ya. Nah, klasifikasi materi untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama ada zat tunggal, yang kedua ada campuran, dan nanti yang ketiga ada pemisahan campuran. Ini materi kita pada pagi hari ini. Nah, nih. Apa sih yang kalian tahu tentang campuran itu? Campuran apa? Gabungan dua zat atau lebih yang tidak tetap. Ya, bisa diulangi? Gabungan dua zat atau lebih yang tidak tetap. Ya, gabungan dua zat atau lebih yang tidak tetap. Ada lagi campuran itu apa? Suatu materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dan komposisi tetap yang masih memiliki sifat zat asalnya. Ya, betul. Gabungan dua zat ya atau lebih. Ada lagi? Ada punya pendapat lain selain berdua? Ada lagi? Sudah sama pendapatnya?
sifat-sifat asalnya. Ya, betul. Ketiganya itu jawabannya betul sekali. Jadi, atau masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Campuran? Tidak ada? Oke, kita belajar bareng-bareng. Nah, campuran itu adalah gabungan materi atau zat yang tersusun atau terdiri dari dua atau lebih zat tunggal atau larutan. Homogen dan heterogen. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada Rizka Bunga, Julia Hani, Diana, Rini, Mutiara, Rina. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sebelah sini. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di meja belakangnya itu ada Nabila, Arita, Eliana, Oni, Penny, Keisha, atau ya di sini aja, ini 1, ini 2. Kemudian kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Ini ya. Kelompok 1 itu ada dari Bunga, Julia Hani, Diana, Rini, Mutiara, Rina. Kemudian kelompok 2 Nabila, Arita, Eliana, Oni, Penny, Keisha. Kelompok 3 ada Naila, Julita, Akirani, Apriliana, Desti, Intan, Rahmawati. Kelompok yang keempat ada Vera, Ririn, Putri, Sylvia, Safina, Intan, Kurang. Bisa berkelompok. Gelas.
sudah, larutannya bisa dibawa ke depan. Larutannya saja. Kita merilekskan otot sejenak. Ketika Bu bilang tepuk tangan satu, itu berarti tepuk satu. Tapi kalau Bu Eka bilang tepuk satu, berarti tidak tepuk, karena tidak ada tangan. Latihan konsentrasi ya. Kita mulai. Tepuk dua, tepuk tangan satu, tepuk dua, tepuk tangan dua, tepuk tangan satu, tepuk tangan tiga, tepuk satu. Oke, konsentrasinya sangat bagus sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita presentasi ya. Ini presentasinya mau sesuai kelompoknya atau yang mau maju duluan? Sesuai kelompoknya. Oke, kelompok satu siap? Presentasi? Sudah. Monggo untuk kelompok satu mempresentasikan. Perkenalkan temannya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu akan mempresentasikan hasil pengamatan dari baju bayan. Bensin dalam gelas A ada 8, masuk dalam gelas B juga terdapat 8. Bagaimana keadaan larutan pada gelas A? Setelah bensin digabungkan dengan air, maka bensin tidak dapat menyatu dan hanya mengalir. Bagaimana keadaan larutan pada gelas B? Setelah pasir digabungkan dengan air, pasir juga tidak dapat menyatu. Manakah yang merupakan campuran homogen dan manakah yang merupakan campuran heterogen? Keduanya merupakan campuran heterogen karena kedua percobaan tersebut tidak menyatu dan larut satu sama lain karena berbeda zat dan tidak sejenis. Percobaan yang dilakukan bagaimana menentukan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau homogen itu campuran yang sejenis atau bisa tercampur, dan sedangkan heterogen itu yang tidak bisa tercampur. Kesimpulan dari pengamatan yang sudah dilakukan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan sampel bensin termasuk campuran heterogen dan pasir juga termasuk campuran heterogen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari kelompok satu. Yang didapat bahannya apa? Bensin dan pasir. Ketika bensin dilarutkan dalam air, hasilnya apa? Tidak menyatu atau tidak sejenis ya. Kemudian yang kedua itu dapat bahannya apa? Masih ketika dilarutkan dalam air bagaimana? Tidak menyatu juga. Nah, karena tidak menyatu berarti merupakan campuran apa? Campuran heterogen.
ada endapan. Bagaimana keadaan larutan pada gelas A? Larutan pada gelas A tidak ada endapan yang larut dengan sempurna. Bagaimana keadaan larutan pada gelas B? Larutan pada gelas B juga tidak ada endapan yang larut dengan sempurna. Manakah yang merupakan campuran homogen dan manakah yang merupakan campuran heterogen? Kedua gelas termasuk campuran homogen karena kedua gelas tidak memiliki endapan atau larut dalam air semua. 4. Jelaskan dari percobaan yang dilakukan bagaimana menentukan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Dari pengamatan kedua gelas, apakah larut dengan baik atau ada endapan dan tidak menyatu dengan air? Kesimpulan, dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa garam dan teh termasuk campuran homogen. Sekian untuk presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, ini dari kelompok 2 itu dapat bahan yang pertama garam. Garam ketika dilarutkan ke dalam air itu hasilnya apa? Larut ya, tercampur ya, tidak ada endapan. Kemudian teh. Teh juga ketika dilarutkan ke dalam air apa hasilnya? Larut, tidak ada endapan juga. Berarti kalau tidak ada endapan, kemudian itu dinamakan apa? Campuran homogen karena tidak ada pembatasnya, itu namanya campuran homogen. Dari kelompok lain sudah paham yang dijelaskan sama kelompok 2? Sudah ya? Oke. Terima kasih kelompok 2 dikasih terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengekspresikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan dan pembahasan. Bahan 1 gula pasir, tidak ada endapan. 2 bahan sirup, tidak ada endapan. Homogen. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa dikasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Hasil pengamatan dan pembahasan. 1 minyak ada endapan, 2 tanah ada endapan. 1. Bagaimana keadaan larutan pada gelas A? Jelaskan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa minyak termasuk campuran heterogen karena mengalami endapan. 2. Bagaimana keadaan larutan pada gelas B? Jelaskan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan bahwa tanah termasuk campuran heterogen karena mengalami endapan. Campuran heterogen karena endapan. 4. Jelaskan dari percobaan yang dilakukan bagaimana menentukan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Tidak ada perbedaan karena keduanya mengalami campuran heterogen. 2. Kesimpulan dari pengamatan yang sudah dilakukan, dari kedua gelas A dan B merupakan campuran heterogen karena keduanya mengalami endapan. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat sama dengan halnya dia yang bisanya singkat tapi kenalannya melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Desti, ini untuk Mbak Naila dan untuk Mbak Ilana. Semangat belajarnya terus ya. Monggo. Tepuk tangan. Oke, senyawa contohnya tadi ada air, garam dapur, terus glukosa. Senyawa. Kemudian tadi biasa juga yang campuran. Oke, campuran homogen itu rata. Ada larutan gula, larutan garam, larutan teh, apa lagi? Larutan itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, klasifikasi materi. Nah, dari pembelajaran pagi hari ini, gimana perasaan kalian setelah belajar klasifikasi materi? Senang. Kenapa bisa kalian senang dengan pembelajaran pagi hari ini? Seru. Serunya karena apa? Ada prakteknya, terus apa lagi? Ada kuisnya, terus apa lagi? Ada hadiahnya, ya. Itu ya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita sudah tadi penyampaian materi, kita sudah melakukan pengamatan, sudah presentasi, kemudian sudah ada post testnya, dan ada yang dapat hadiah juga ya tadi ya. Nah, berarti kita sampai di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena kita sudah selesai